Oke, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberitahukan bagaimana cara memilih baterai vape yang sesuai dengan penggunaan kalian. Jadi nanti saya cara memilih baterainya, cara mengetahui oten atau clone baterai kalian, lalu mungkin ada tips lainnya. Mungkin yang pertama saya kasih tahu adalah cara membedakan baterai yang oten dan baterai yang clone. Nah, di sini saya punya baterai VTC 5A ya. Jadi untuk baterai nanti ada bermacam-macam. Mulai dari ada yang karakter arus awalnya atau maksimal output ampernya itu tinggi, sama untuk kapasitas yang tinggi. Jadinya nanti seperti apa sih perbedaannya? Tapi yang pertama adalah saya akan membedakan cara membedakan baterai yang oten sama yang clone. Nah, di sini ada baterai VTC 5A ya. Nanti kira-kira apa aja sih yang beda antara yang clone sama yang oten? Di sini saya punya yang oten. Mungkin ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama, ini untuk barcode-nya. Pastikan barcode antara satu baterai dengan baterai yang lain itu tidak sama. Karena nanti kalau misalnya barcode-nya sama, otomatis itu bisa dipastikan adalah baterai clone. Ini sedikit ada perbedaan. Nah, untuk ini ada serial number-nya sebenarnya kalau di sini. Itu yang pertama. Pastikan itu adalah ininya beda, barcode-nya ini. Lalu untuk yang kedua adalah di bagian atas sama bawahnya. Kalau untuk bagian bawahnya, pertama itu pastikan ini permukaannya itu rata, tidak menyembul. Biasanya kalau untuk baterai clone itu ada bagian tengah itu ada kayak cembungan, rada menyembul sedikit ya. Terus bagian atas kalian perhatikan ini antara bagian tengah sama bagian sisinya itu pastikan ini sejajar, tidak terlalu ke bawah juga tidak terlalu menyembul ke atas seperti ini. Dan kalau bisa juga itu pastikan yang posisinya itu pas di tengah, jangan kayak ini posisinya kan kayak celahnya terlalu bergeser ke kiri atau mungkin ini terlalu lebar, ini terlalu sempit. Pastikan itu juga simetris antara ketiga sisinya. Ini kan ada sekatnya. Lalu selain itu ada ininya, bagian ininya biasanya kalau misalkan yang clone itu biasanya lebih dalam, tapi kalau ini juga sedikit lebih dalam sebenarnya. Sedikit ragu saya ini antara clone sama oten, tapi saya bisa mastiin kalau ini kan bisa oten karena ininya beda, bisa dicek juga. Nah, itu kalau misalnya cara membedakan baterai oten sama baterai clone ya. Terus nanti ya juga ada perbedaan, kira-kira kapasitas gede otomatis juga lebih awet dong, itu bagus. Itu belum tentu, tergantung kalian itu pakai vape yang seperti apa atau mungkin pakai modnya itu apa. Jadi seperti ini. Nanti saya kasih tabel, ya, mungkin bisa kasih lihat ya. Karena di sini saya pakai mod semi mechanical ya. Di sini saya pakai Dovpo MVV2, bukan yang Panda. Ini saya pakai baterai apa aja sebenarnya ini masih bisa. Tapi karena kenapa sih kok bisa saya pilih VTC 5? Karena VTC 5 ini maksimum discharge ampernya ini adalah 35 ampere. 35 ampere ya. Jadi punya power sentakan itu yang tinggi. Dan sedangkan kalau misalnya sudah di puff lebih dari 3 kali atau 5 kali itu biasanya continuous ampernya itu 25 ampere kalau misalnya dari speknya ya. Jadi untuk penggunaan sehari-hari itu masih cukup aman. Apalagi saya pakai mod semi mechanical yang sudah ada chipnya yang bisa mengatur seberapa power yang dihasilkan. Nah, tapi kalau kalian mau pakai electrical mode yang biasanya di bagian sisinya itu ada LCD-nya ya, itu kalian bisa pakai yang ampere kapasitas mAh-nya itu besar, bisa yang 2800, 3000, 3100 itu nggak masalah, karena wattnya itu bisa disetting dari pengaturan wattnya itu yang ada tombolnya kan biasanya. Kalau di semi mecha itu pakainya potensio atau voltase, itu juga masih bisa kalau pakai yang mAh-nya besar. Cuma kalau kalian itu pakai mod mechanical, full mechanical ya, yang ada settingannya,
cuma bisa nyeting ohm coilnya, pastikan kalian itu pakai baterai yang continuous discharge-nya itu sebetulnya CDR ya, continuous discharge rate-nya itu tinggi, paling tidak itu 25 ampere atau lebih. Itu biar bisa performa vape kalian itu juga tinggi. Contohnya biasanya kalau kebanyakan pakai VTC 4 atau VTC 4A dengan continuous rate-nya itu yang lebih dari 30 ampere atau 35 ampere atau 40 ampere atau juga bisa black cell. Tapi ingat, biasanya itu juga ada yang continuous rate-nya itu ada yang karena marketing di up, dinaikin. Nanti tak kasih tabel kira-kira perbandingannya mana sih yang real atau mungkin mana juga sih yang marketingnya itu terlalu dibesar-besarkan, yang CDR-nya itu cuma 25 dibuat 50 atau mungkin 15 dibuat 35, itu juga ada. Nanti ada kasih tabelnya. Yang penting kalian tahu kalau misalnya elektrikal itu cari yang mAh-nya besar. Kalau semi mekanikal itu bebas, mau pakai yang mAh-nya besar atau mungkin pakai yang CDR-nya tinggi itu juga boleh. Tapi kalau untuk khusus mekanikal itu kan nggak ada ya settingannya tadi ya, pastikan itu yang punya CDR tinggi atau maksimum CDR-nya itu tinggi. Yang rekomendasinya biasanya ya tadi VTC 5A itu bisa, kalau 2 baterai itu nggak masalah. Kalau misalnya pakai single baterai, mod mechanical single baterai itu pakai VTC 4 atau 4A. Itu bebas sebenarnya. Nah, untuk seri sama paralel juga beda. Kalau baterainya itu yang mod mecha ya, pakainya yang paralel, itu kapasitasnya bisa 2 kali lipat, kapasitas mAh-nya 2 kali lipat. Tapi kalau kalian pakainya itu seri, voltasenya bisa 2 kali lipat. Misalkan kayak ini 3,7 volt, bisa jadi 7,4 volt. Powernya itu lebih mengentak kalau dipasang seri. Kalau paralel itu bisa lebih awet. Seperti itu. Nah, untuk tabelnya saya kasih di belakang ya. Nah, contoh ini kalau saya pasangkan kapasitas 2600 mAh dengan CDR-nya continuous discharge rate-nya itu kalau setelah dipakai ya lebih dari 5 kali puff, ini kurang lebih selanjutnya itu 25 ampere. Buka aja udah. Saya coilnya pakai coil alien dengan potensio ini 2,4. Nah, jadi kayak gini. Kalian bisa lihat 1, 2, 3 ini rada kering sih. Nah, powernya masih mentak. Kalau misalnya baterai juga oke, modnya juga oke karena ada chipnya tadi. Kalau untuk elektrikal saya nggak ada contohnya sama untuk mekanya. Oke, selanjutnya tabelnya akan saya jelaskan setelah ini. Di tabel ini kalian bisa lihat merek dan tipe baterai dari produsen utama. Nah, kalian bisa lihat juga kapasitas aslinya beserta dengan power maksimalnya atau arus maksimalnya itu berapa. Jadinya mulai dari yang tertera di label dibandingkan dengan yang ada di setelah tesnya. Berapa kapasitas aslinya kalian bisa tahu. Lalu di tabel ini adalah produsen-produsen rebrand ya. Kalian bisa tahu kapasitasnya itu di up atau mungkin harusnya di up itu berapa. Kalau untuk yang warna kuning itu di up-nya sedikit, jadinya slide itu sedikit aja. Yang kedua itu ada yang moderate, itu udah lumayan juga naik. Ada yang sampai ekstrim atau mungkin di up-nya yang sebenarnya 15 itu jadi 50 itu ada juga, atau mungkin kapasitas 2200 jadi 3500 itu juga ada, atau mungkin yang di NB sama sekali tidak direkomendasikan karena dikhawatirkan berbahaya untuk vaping kalian. Oke, sekian dan terima kasih.